Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Farisya Rafli sebagai salah satu mahasiswa aktif di Prodi S1 Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Nasional dengan NPM 182240095. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sebuah topik yang cukup penting khususnya bagi kita generasi muda yang hidup di zaman-zaman digital seperti ini. Nah, yang saya ingin bahas di video kali ini yaitu tentang penyebaran sebuah informasi gitu kan. Kita hidup di era scroll. Semua informasi datang dari berbagai arah karena semua informasi datang dalam bentuk digital gitu. Tapi pernah nggak sih kita ketika membagikan sebuah informasi yang kita dapatkan dari sosial media, kita tuh nyesel gitu. Kenapa? Karena ternyata informasi yang kita berikan atau yang kita bagikan ke orang-orang ternyata informasinya palsu atau bisa dibilang berita palsu atau hoax. Ketika kita tahu informasi yang kita bagikan ternyata informasi yang tidak benar ataupun informasi yang palsu, berita palsu gitu, kita pasti akan merasa sedikit menyesal gitu. Kenapa kita membagikan hal yang seharusnya tidak bisa dibagikan kepada orang-orang? Karena apa? Karena informasinya sudah jelas palsu gitu. Tapi ya kita tidak sempat mikir, dikarenakan era digital yang penyebaran informasinya sangat cepat, itu membuat otak kita tidak sempat berpikir apakah informasi yang kita dapatkan ini benar atau enggak, valid atau enggak gitu. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang logika dan etika, bagaimana caranya berpikir menjadi senjata paling utama untuk melawan dari berita palsu ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hoax, apa itu berita palsu. Berita palsu atau hoax merupakan sebuah informasi ataupun berita yang dibuat secara sengaja gitu. Jadi, hoax atau berita palsu itu bukan sebuah kesalahpahaman, tapi memang sebuah berita palsu ataupun hoax itu sengaja dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan apa? Yang pertama, tujuannya menyesatkan, menggiring opini masyarakat, mengadu domba, bahkan membuat masyarakat panik. Nah, contoh dari hoax atau berita palsu ini tuh sangat banyak tuh, apalagi di era-era digital seperti sekarang. Jangan kita bahas untuk masa sekarang ya. Sekarang itu banyak banget hoax atau berita palsu yang beredar. Kita bahas aja pas zaman awal pandemi gitu. Banyak berita hoax, banyak berita palsu yang bertebaran di masyarakat. Contohnya apa? Seperti vaksin yang tidak aman, seperti obat-obatan yang ditemukan oleh orang-orang yang tidak tahu asalnya dari mana, tidak tahu kita dasarnya apakah dia terbukti secara ilmiah atau enggak obatnya yang bisa menyembuhkan gitu. Nah, itu tuh sebuah berita yang dibuat-buat oleh orang guna mempermainkan perasaan pembaca gitu atau penerima informasi, guna menyesatkan dan menggiring opini ke arah yang tidak jelas gitu. Nah, kemudian ada juga yang bilang kalau misalnya vaksin itu bisa bikin mandul, bisa bikin ada efek samping apa segala macam. Nah, itu efeknya banyak, apalagi kepada kita masyarakat yang menerima informasi-informasi seperti itu. Nah, dampaknya kepada masyarakat apa? Pertama, masyarakat panik ketika mendengar informasi-informasi yang sifatnya negatif gitu loh. Nah, pada kasus pandemi ini dampaknya kepada masyarakat ya pastinya masyarakat tidak mau yang namanya menerima vaksin gitu. Pasti banyak masyarakat yang menolak untuk pergi ke dokter gitu karena takut efek samping dari vaksin ini. Kemudian bagaimana cara kita beretika dalam media sosial? Bagaimana cara kita bertanggung jawab di media sosial? Nah, etika dalam bermedia sosial itu bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai moral, bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip dalam proses berpikir gitu. Nah, itu bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan dalam bermedia sosial. Contohnya, misalnya kita melihat sebuah postingan di TikTok atau Instagram gitu kan. Nah, kita melihat nih ada informasi yang mereka sampaikan. Sebelum kita klik bagikan, sebelum kita like postingan tersebut, kita bagikan lah ya ke teman-teman kita, keluarga kita harus tahu dulu apakah postingan ini ada dasarnya, apakah postingan ini ada sumbernya, apakah postingan ini terbukti secara ilmiah atau lain sebagainya. Nah, itu bagaimana cara kita beretika dalam bermedia sosial, bagaimana cara kita membuat sebuah keputusan apakah kita akan membagikan postingan tersebut atau enggak gitu. Nah, itu tergantung dari kita masing-masing gitu loh. Nah, jadi etika itu bagaimana cara kita berpikir gitu, kayak kita menanyakan pada diri kita sendiri, kalau kita bagikan postingan ini ada yang tersakiti nggak ya,
Kalau kita bagikan postingan ini, ada yang merugikan nggak ya? Apakah postingan ini layak nggak ya untuk dibagikan gitu loh. Jadi bisa dibilang etika ini bukan sebuah teori gitu, tapi bagaimana pandangan kita, bagaimana pendapat yang kita ambil atau keputusan yang kita ambil gitu. Jadi tiap kali jadi kita mau scroll atau tadi kita ingin melihat-lihat informasi atau membagikannya, nah kita itu harus mempertimbangkan hal tersebut gitu. Baru kita like, baru kita share. Terus ada logika dalam media sosial. Bagaimana cara logika ini membuat kita menjadi cerdas dalam berdigitalisasi. Nah, logika itu sebenarnya keren ya. Kenapa keren? Karena logika itu mengajak kita buat berpikir gitu. Baik untuk menentukan sebuah kesimpulan ataupun untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah gitu. Jadi nggak ada yang namanya ini kayaknya oke nih gitu. Kayaknya benar nih. Tapi itu hanya berdasarkan insting saja, tapi tidak ada pendalaman lagi dari hal itu. Nah, logika ini membuat kita berpikir gitu. Jadi kita nggak hanya ngikut-ngikut perkataan orang. Jadi ketika kita melihat sebuah informasi, kita harus tahu ini siapa yang ngomong gitu. Ada buktinya nggak kalau dia ngomong ini? Dasarnya apa? Masuk akal nggak? Logis nggak? Kalau ketika kita mendengar informasi tersebut, logis nggak di kita? Masuk akal nggak gitu? Jadi logika ini mendorong kita untuk berpikir, jangan hanya mengikuti kata orang. Jadi ketika mendengar katanya, jadi nggak boleh gitu loh. Dalam berlogika, ketika pikiranmu kuat gitu, logikamu kuat, emosi itu nggak akan mengendalikan pikiran kita gitu loh. Jadi nggak akan mudah tertipu dengan informasi-informasi yang tersebar di media sosial. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai generasi Z gitu ya, Gen Z, kita harus bisa berpikir secara logika. Bagaimana logika kita bisa memberitahukan mana yang baik, mana yang salah gitu. Nah, kenapa logika itu sangat penting? Karena dalam hoax itu sendiri biasanya dia diikuti dengan kata-kata yang menarik gitu, judul-judul yang membuat kita seperti merasa tertarik banget gitu dengan apa yang dibahas dalam sebuah berita ini, bahkan menggunakan kata-kata yang provokatif gitu. Jadi logika mendorong kita untuk mengevaluasi gitu bagaimana informasi ini dibagikan, apakah benar, apakah salah gitu. Padahal ya hoax itu isinya kosong gitu. Mereka hanya menggunakan kata-kata yang memang menarik untuk orang-orang awam gitu. Sedangkan dari hoax itu sendiri banyak contoh-contohnya. Ya kita nggak bisa bahas satu-satu ya, mulai dari pandemi, kemudian berita-berita yang tersebar dari biasanya selebriti ataupun bahkan biasa berita-berita dari politik gitu. Banyak contoh-contoh dari hoax ini yang nggak bisa kita bahas satu. Kembali kepada kita, bagaimana cara kita menerima informasi tersebut, kemudian bagaimana kita memilih sebuah pilihan yang tepat gitu. Kita membuat sebuah keputusan apakah informasi yang kita berikan sudah benar. Nah, kalau kita sudah tahu informasi yang kita terima udah benar atau enggak, baru kita bisa bagikan atau bisa kita simpulkan gitu kan keputusannya apa yang kita buat setelah kita menerima informasi tersebut gitu loh. Dunia yang penuh dengan digital ini, kita harus bisa berpikir, kita harus bisa menjadi orang yang beretika dan berlogika. Kenapa? Karena menjadi orang yang logis itu keren loh. Orang yang bisa beretika itu berani. Kenapa? Karena kita bisa memilih gitu loh, apakah kita hanya ikut arus atau kita menjadi penyaring informasi bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi enggak orang-orang di sekitar kita itu enggak terjerat dengan informasi-informasi yang enggak benar gitu. Nah, saran dari saya, mulai sekarang ketika kita mendapatkan sebuah informasi, telaah dulu informasi yang kita dapatkan itu apakah benar, apakah ada dasarnya, apakah terbukti secara ilmiah dan lain-lain. Pokoknya jangan asal share atau jangan asal bagikan informasi yang kalian dapatkan, apalagi dalam bentuk digital gitu. Kenapa? Ya karena bisa jadi informasi yang kita bagikan itu salah, kemudian merugikan pihak lain dan juga diri kita sendiri. Dan terakhir, ketika kita melihat sebuah informasi yang hoax, yang palsu atau hoax, kita nggak boleh diam gitu. Kita harus bergerak bagaimana caranya informasi ini tidak tersebar lagi ke orang lain. Makin jauh tersebarnya, tuh makin banyak orang yang salah menanggapi informasi tersebut gitu. Dan intinya kita sebagai manusia ya, jangan mudah percaya gitu lah. Apalagi kita anak muda, kita punya pikiran yang fresh. Kita adalah generasi yang harusnya generasi yang mikir gitu, bukan ikut-ikutan arus gitu. Kita harus punya pemikiran sendiri, kita harus punya pendapat sendiri, dan kita harus bisa
membuat keputusan yang baik dan benar.